Assalamualaikum. Silakan siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qulubana quluban arifina bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya hari ini. Sepertinya sudah sangat siap menerima materi fisika. Ya, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Roni. Kenapa tidak masuk? Izin. Ada. Yang lain tidak ada. Masuk semua. Masuk. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengulas kembali materi pada pertemuan kemarin, yaitu gaya gesek. Seperti yang telah Ibu jelaskan kemarin bahwasannya tentang pengertian gaya gesek dan macam-macamnya. Apa itu gaya gesek? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Gaya yang terjadi pada dua permukaan benda yang saling tersentuh. Oke, benar apa yang dikatakan oleh kalian bahwasanya gaya gesek itu merupakan gaya yang terjadi akibat adanya dua benda yang saling bersentuhan. Nah, kira-kira nih bagaimana cara kerjanya gaya gesek itu? Saya Bu. Ya, silahkan. Gaya gesek bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek itu, cara kerja gaya gesek itu pasti berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa gaya gesek itu ada dua macam, yaitu apa saja? Gaya gesek apa perbedaan antara kedua gaya gesek tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Ais. Gaya yang terjadi ketika dua benda tidak bergerak satu sama lain. Dan gaya gesek kinetis, gaya yang terjadi ketika dua benda bergerak satu sama lain dan saling bergesekan. Untuk gampangannya, perbedaan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis itu, gaya gesek statis itu bendanya diam, sedangkan gaya gesek kinetis itu bendanya bergerak. Ada yang bisa menjelaskan contohnya kedua gaya tersebut? Saya Bu. Ya, silahkan. Kalau untuk statis itu manusia berdiri di atas bumi atau buku di atas meja. Sedangkan yang bentuk kinetis itu lemari yang didorong atau meja yang ditarik. Ya, jadi contoh gaya statis seperti yang telah disebutkan oleh Cynthia ya. Kalau bahwasannya gaya gesek statis itu contohnya seperti orang yang berdiri di atas bumi. Nah, seperti ibu ini. Apakah dinamakan gaya gesek statis? Ya. Mengapa? Karena berdiri ibu diam. Ya,
nama saya juga. Kalau misalnya ada sebuah buku, ibu punya sebuah buku dan ini. Ketika ibu diam kan tidak ada gaya yang masuk, maka dinamakan gaya statis. Ketika ibu beri gaya, walaupun sedikit dia akan bergerak. Nah, ketika gayanya itu bergerak dinamakan tadi sudah dijelaskan ya oleh teman kalian bahwa gaya gesek itu pasti berlawanan dengan arah geraknya seperti gambar yang ini. Dan untuk ini apa namanya? Skateboard. Nah, ini juga dinamakan gaya gesek. Nah, untuk contohnya yang ini mengendarai sepeda, apakah ini dinamakan gaya gesek? Ya. Nah, yang di sebelahnya ini menulis menggunakan pena dan kertas. Ketika kita atau kalian sedang menulis itu dinamakan gaya gesek. Selanjutnya dari tadi yang telah dibahas, kira-kira apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Itu Saya Bu. iya, silakan Bendera. Kasar atau licinnya suatu permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringannya suatu benda. Benar yang dikatakan oleh teman kalian bahwa gaya gesek itu dipengaruhi oleh licin atau kasarnya suatu benda. Untuk selanjutnya, kira-kira bagaimana hubungan antara gaya gesek dengan benda? Hubungannya? Ya, silakan. Benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya Bu, semakin licin permukaannya benda atau halus, maka gaya geseknya itu kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Novi tadi bahwa hubungan antara gaya gesek dengan permukaan benda itu semakin licin permukaan benda, maka gaya geseknya itu semakin kecil. Karena ketika ada benda terletak di sebuah permukaan yang licin, maka ketika diberi gaya sedikit pun itu akan bergerak dan berpindah seperti itu. Selanjutnya, ibu akan membantu kalian menjadi 3 kelompok. Nah, di sini sudah ibu bentuk kelompoknya. Nanti akan ada video. Kalian bisa simak videonya lalu diskusikan dengan teman kalian. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk kelompoknya yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Silakan ibu kasih waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompok ini. Ya, kelompok 1 ada Cecil, Bella, Renaya, dan Erika. Baik anak-anak, apakah sudah bergabung dengan kelompoknya semua? Sudah. Silakan kalian simak dan menghadap ke sini terlebih dahulu. Ibu akan sajikan sebuah video yang mana di dalamnya ini terdapat sebuah gaya. Nanti akan ada persoalan-persoalan dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Friction. Why is it difficult to pull a boat on the beach than on the sea? Hey, you will find it difficult to pull the boat on the beach. Pull it on the sea. There it will be quite easy. Indeed, why not? Fine, don't listen. Oh, I'm so tired. At least now try to pull the boat on the sea. It's quite easy. Right? Yippee! Do you know why? This is because of friction. Friction is the force which opposes the motion of an object. It always acts in the direction opposite to the direction of motion. The amount of friction depends upon the texture of an object and the surface on which it is being moved. Rough textures or surfaces offer greater friction as compared to smooth textures or surfaces. Arg!
Do you want to say that my brand new boat has a rough texture? No. Even though the texture of the boat is almost smooth, the small particles of sand present on beach form a rough surface. Hence, when we pull the boat on beach, the sand particles offer greater friction and oppose the motion of the boat, thus making it difficult to move the boat on the beach. However, the sea being a liquid forms a smooth surface. Hence, when we pull the boat on sea, it offers less friction, thus making it comparatively less difficult to pull the boat on sea. Ketika ditarik oleh seseorang itu, dia itu di atas permukaan air, itu dengan mudah bisa ditarik. Selanjutnya, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian atas 3 persoalan yang ada. Ya, silakan perwakilan dari kelompok mencatat persoalannya. Yang pertama ini ada, apakah sudah terlihat? Apakah terlihat? Ya, ya, yang pertama jelaskan dua kondisi tadi itu dijelaskan perbedaan gaya geseknya. Lalu apa faktor utama yang mempengaruhi besar? Lalu persoalan yang kedua, jika berat perahu tetap sama, mengapa usaha yang diperlukan untuk menarik perahu di atas pasir lebih besar daripada di atas air? Dan jelaskan berdasarkan konsep fisika yang ada. Konsep fisika terkait gaya gesek, ya. Lalu persoalan yang ketiga di sini, dengan menghitung data hipotesis, jika gaya gesek di pasir adalah 300 N dan di air adalah 50 N, hitunglah rasio antara kedua gaya gesek tersebut. Apa makna dari rasio tersebut terhadap efisiensi usaha? Untuk soalnya apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ibu kasih waktu 30 menit. Dan nanti perwakilan saja ya untuk yang presentasi. Saya Intan Nuraini sebagai moderator dan saya Novi Adrina Kartikasari sebagai pemateri. Saya Elvisa Wulandari sebagai pemateri dan saya Aisyah Maulidiyah sebagai pemateri. Saya Putri Zakia sebagai pemateri. Baik, saya akan menjelaskan persoalan yang pertama, yaitu soalnya 1. Jelaskan perbedaan gaya gesek yang terjadi pada kedua kondisi tersebut. Apa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek pada pasir dan air? Satu, di atas pasir, gaya geseknya lebih besar karena permukaan pasir kasar dengan koefisien gesekan yang tinggi, sehingga permukaan pasir menciptakan banyak hambatan terhadap gerakan perahu. Di atas air, gaya gesek jauh lebih
Faktor utama, koefisien gesek. Pasir memiliki koefisien gesek lebih besar daripada air. 2. Jenis permukaan pasir. Pasir bersifat padat dan kasar, sedangkan air bersifat cair dan licin. Saya akan menjelaskan persoalan yang kedua, yaitu penjelasan usaha yang lebih besar di pasir. Usaha yang diperlukan untuk menarik perahu tergantung pada gaya yang harus diantara dasar perahu dan pasir lebih intens. Kecil, karena air mengurangi kontak langsung antara perahu dan permukaan yang ditarik. Usaha W sama dengan F kali D, dengan F gaya gesek dan D jarak. Karena F lebih besar di pasir, usaha yang dibutuhkan lebih besar meskipun jaraknya sama. Dengan 50 Newton. Rasionya adalah gaya gesek pasir dibagi dengan gaya gesek air, yaitu 300 Newton dibagi dengan 50 Newton sama dengan 6 Newton. Jadi gaya gesek di pasir 6 kali lebih besar daripada gaya gesek di air. Jadi gaya gesek di pasir 6 kali lebih besar daripada gaya gesek di air. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan ya oleh teman kalian atas 3 persoalan tadi. Sekedar meluruskan kesimpulannya, mengapa tadi waktu perahu di atas pasir ketika ditarik itu gak ada pergerakan sama sekali, karena pada pasir itu koefisien gaya geseknya lebih tinggi, lebih besar daripada yang di permukaan laut, sehingga ketika ada diberikan suatu gaya pada yang di pasir tadi itu memerlukan gaya yang sangat besar karena koefisien geseknya juga besar. Sudah cukup ya, kita cukupkan pembelajaran pada